Warga di belakangnya. Berarti kalau menerima tamu di situ juga? Ada tamu negara. Oh, tamu negara di sana? Iya. Oh, jadi kalau Sultan menerima tamu negara di sana, gitu loh, Bro. Pak Rismon. Ya. Ini rektor kemarin juga kuliahnya di sini, Bang. Oh, Di dulu bagian tempat depan. perkuliahan dulu ya, yang dibilang Profesor Sofyan Effendi di situ dulu ya. Iya. Jadi sebelum ada UGM gedungnya Ya. itu kuliahnya di Keraton. Pertama. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Sospol. Sospol, Hukum. Oh, teknik. Baru Makanya kemarin waktu cerita Profesor Sofyan Effendi sempat kuliah di sini. Ya, pertama Pos untuk Visipol. Tahun? Hukum, ekonomi. Tahun 70-an itu ya, Bu ya? sebelum 70. 60-an. Dari Pak Heri Purwanto, mata 65. saran saya kemarin Apa? biar dijalankan Pak Heri. Pak Heri, iya ya, kita Bang Kalnalun. nggak mungkin saya rakyat jelata langsung ini ya kan. Sri Sultan ya nantilah gimana caranya. Ya, nggak? Ada orang yang saking keras kepalanya rela menginjak martabat, menjual kehormatan dan memanipulasi simbol kebudayaan hanya demi satu, yakni memaksakan kebohongan yang tak pernah terbukti. Dialah Rismon Sianipar. Dan itulah yang sedang dilakukan Rismon Sianipar saat ini. Seorang yang mengaku akademisi tapi tak segan memutarbalikkan akal sehat hanya demi mempromosikan narasi palsu. Ijazah Presiden Joko Widodo tidak asli. Setelah upaya meyakinkan Prof. Sofyan Effendi, mantan rektor UGM dan tokoh akademik senior gagal total, Rismon tak mundur. Ia justru melompat ke arena baru, menjumpai Sri Sultan Hamengkubuwono X. Itulah narasi yang terbangun hari ini di media sosial. Padahal apa yang dilakukan Rismon sesungguhnya tak lebih daripada wisata budaya yang dibumbuhi dengan gimmick bertemu dengan Sultan untuk mendapatkan legitimasi dari Sultan merungkatkan Pak Jokowi. Sejauh ini yang kita tangkap dari proses perjalanannya sebagaimana yang beredar viral di video, itu tak ubahnya hanya melabeli dirinya dengan stempel kekuasaan budaya untuk melapisi kebohongan yang makin robek di mana-mana. Dengan topeng wisata budaya, Rismon sowan ke keraton, tapi publik tahu ini bukan kunjungan ilmiah, ini bukan edukasi, ini hanya strategi gimmick berkedok silaturahim. Ia ingin masyarakat percaya bahwa dengan bertemu Sultan, seolah-olah Sultan mendukung narasi dusta soal ijazah Jokowi. Padahal tak ada pernyataan resmi, tak ada dukungan sama sekali. Dia hanya berkeliling di kawasan Keraton Jogja didampingi oleh salah seorang abdi dalam, dan dalam posisi itu Rismon memang kelihatan seperti masyarakat yang lagi melakukan kunjungan budaya atau wisata budaya. Tetapi saya yakin bahwa sekalipun dia melakukan kunjungan budaya, pasti isunya yang beredar di luar sana adalah bahwa dia dalam rangka silaturahim dengan Sultan. Inilah yang saya maksud, bahwa mereka ini tidak henti-hentinya membangun framing yang tujuannya adalah membusuki Pak Jokowi. Bagi saya ini sangat berbahaya, karena bagaimanapun juga mempolitisasi simbol budaya adalah merupakan tindakan yang tak hanya picik, tapi juga sangat mencederai marwah Kesultanan Keraton Yogyakarta. Karena bagaimanapun Keraton Jogja bukan panggung politikus yang gagah, apalagi ajang pencitraan untuk pembual intelektual seperti Rismon Sianipar ini. Saya yakin dalam posisi ini Rismon ingin orang percaya bahwa dia didukung tokoh-tokoh besar. Tapi ketika diperiksa satu persatu, semua yang ia klaim kosong. Artinya nol besar, tidak ada data, tidak ada fakta, hanya pernyataan liar, asumsi pribadi dan interpretasi yang sifatnya ngawur. Dan bukan kali ini saja Rismon dipermalukan, sudah sangat berkali-kali dipermalukan di media, di ruang publik, bahkan oleh penasehat ahli Mabes Polri. Tapi rasa malu memang tampaknya bukan bagian dari orang seperti Rismon ini. Ini dia melangkah lebih jauh, bukan lagi melawan akademisi, bukan menyerang hukum, tapi mempermainkan simbol budaya. Betapa kurang ajarnya ini Rismon ini. Apakah ini yang disebut dengan intelektual? Bagi saya tidak mungkin ini intelektual. Ini adalah contoh orang-orang yang tersesat dalam ambisi, lalu menyeret budaya dan kebangsaan ke dalam
kubangan fitnah. Ini kita semua bisa melihat, sahabat ya, dengan mata kepala sendiri bahwa manuver Rismon bukan untuk mencari kebenaran, tapi sesungguhnya untuk mencari panggung untuk mengipasi fitnah yang sudah mulai padam, untuk menjilat ego sendiri yang tersudut di ujung kebodohan. Apalagi kita tahu bahwa kasusnya sebentar lagi ini akan dilimpahkan masuk di kejaksaan. Bayangkan kegagalannya meyakinkan orang-orang UGM, gagal di pengadilan tata usaha negara, gagal menemukan fakta hukum. Maka yang dia lakukan hari ini berusaha mencari sandaran kemana-mana. Dan pada akhirnya dia begitu berani dan kurang ajar, simbol budaya pun dia acak-acak. Tapi sayangnya Rismon salah alamat. Karena kita tahu bahwa Sultan bukan orang yang bisa diperalat. Dan Jogja bukan tempat bermain bagi pembual berseragam intelektual. Jogja itu dari dulu kita kenal sebagai kota pendidikan, sahabat ya. Jadi orang-orang pembual seperti Rismon ini yang hanya berkedok intelektual tapi hatinya busuk tidak akan mungkin diakomodir di Keraton Jogja. Karena itu saya kira apa yang dilakukan Rismon ini kita harus bicara dan berani menyatakan apa adanya. Rismon bukan akademisi pencari kebenaran, ia adalah penebar dusta berkedok keilmuan. Sekali lagi, ia bukan pahlawan transformasi, tapi aktor kebohongan yang membajak logika publik. Karena itu, saya kira masyarakat harus semakin berhati-hati ke depan bila melihat konten-kontennya Rismon ini. Jangan biarkan budaya kita ini dirusak oleh kepalsuan. Jangan biarkan simbol kesultanan dimanfaatkan oleh pembual demi kepentingan pribadi seperti Rismon CS ini. Kita berharap mereka semua ini bisa menghentikan manuver murahan, karena kita sudah tahu, masyarakat saya yakin sudah bisa melihat bagaimana sifat asli orang-orang ini semua. Dan harapan kita adalah seluruh manuver Rismon ini yang sifatnya murahan dihentikan dan tarik kembali segala bentuk fitnah, dan kembalilah ke jalan yang waras Rismon sebelum nama baik Anda benar-benar tenggelam tak bersisa. Jangan berpikir bahwa masyarakat begitu gampang dan bodoh untuk dibohongi Rismon ya. Jadi kamu ini hanya keliling di dalam Keraton Jogja, lalu nanti kamu memframing lagi bahwa kamu mendapat legitimasi, ternyata hasilnya nol. Tidak ada itu. Saya yakin juga Keraton Jogja dalam posisinya mendampingi kamu di sana ini hanya melihat kamu sebagai orang yang datang melakukan wisata budaya. Dan hati-hati, jangan sampai video ini kamu framing lagi. Itu bisa membuat kamu semakin dalam, terjungkal ke dalam lubang yang mungkin pada saat itu kamu tidak akan bisa lagi diselamatkan oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.